Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqih. Al-waladu tawi kiku anak, al-waqihu kang ora sopan. Al-waladu tawi anak, al-waqihu kang ora sopan. Iku laya ta'adabu ora hormat sapa walad ma'awali daihi sertane wong tuane walad wa asa tidatihi lan pira-pira gurune walad walayah tarimu lan ora mulyaake sapa walad ora mulyaake man ing wong wa kang utawi man iku akbaru luwih tuwa minhu tinimbang saking walad walayar hamulan ora melasi sapa walad man ing wong wa kang utawi man iku asgharu luweh cilik minhu saking walad wayak zibulan goroh sapa walad idza takallama alikane guneman utawa omong-omongan sapa walad wayarfa lan banterake sapa walad sautahu ing suarane walad idza dohika nalikane guyu sapa walad wayuhibulan demen sapa walad asyad ma ing misui wa kalamal qabih lan omong kang ala wal mukhasomata lan tukar padu wayastahzi'u lan ngina sapa walad bi ghairihi maring liyane walad wayatakabaru lan gumedhe sapa walad alaihi ing atase ghairihi utawa ing atase wong liya walayastahi lan ora isin sapa walad ayak malah ing yen to nglakoni sapa walad kobihan ing barang kang ala walayasma'u lan ora ngrungokake sapa walad an-nasihata ing nasihat. Niki kita sampun mlebet ing pengajian kitab Akhlaqul Banin bab 3. Yang bab ketiga kita membahas tentang al-waladul waqih ataupun anak yang tidak mempunyai sopan santun. Nah, penjelasannya al-waladul waqih, anak yang tidak mempunyai sopan santun itu adalah la ta'addabu ma'al walidayhi wa asatidatihi. Jadi ciri-ciri anak yang tidak mempunyai sopan santun itu adalah anak yang tidak punya sopan santun terhadap kedua orang tuanya dan terhadap guru-gurunya. Walayah tarimu man huwa akbaru minhu. Dan ciri-ciri yang kedua di situ adalah anak yang tidak memuliakan ataupun tidak menghormati kepada setiap orang yang lebih tua darinya. Walayarhamu man huwa asgharu minhu. Dan dia juga tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang lebih kecil darinya. Wayaksibu idza takalama. Kemudian ketika anak itu berbicara itu berbohong. Itu tanda-tanda anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun. Wa yarfa'u sautahu idza dohika. Kemudian dia mengeraskan suaranya ketika berbicara dan juga ketika tertawa. Jadi kalau tertawa itu suaranya tinggi, guyu latah-latah, itu tanda-tanda anak yang tidak mempunyai sopan santun. Terus ngoten niku ampun ditiru. Wa yuhibbu satma wal kalamal qabih, kemudian menyukai dengan bahasa-bahasa ataupun kalam-kalam yang kotor, jadi omongan-omongan sing ala miso, kemudian bahasa-bahasa yang tidak terpuji itu demen. Jadi demen kalian perkawis-perkawis ngoten niku tanda-tanda utawa ciri-ciri anak-anak ingkang boten gadhahi sopan santun. Wal mukhasamata dan
suka tukar padu. Wa yastazi'u lan suka menghina bi ghairihi terhadap orang lain. Jadi suka cekcok, suka bertengkar, suka berkelahi, kemudian juga suka menghina terhadap orang lain. Itu adalah tanda-tanda anak yang tidak mempunyai sopan santun. Wa yatakabbaru alaihi, kemudian mempunyai sifat gumede. Gumede itu kalau bahasa Jawa niku kemelelet, kalau bahasa Indonesia ya sombong, disombong. Walayastahi ayak malah kopihan. Kemudian ciri-ciri anak yang tidak mempunyai sopan santun itu adalah tidak mempunyai sifat malu ketika melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu perkara yang tercela. Sing lakoni perkara ala iki ora isin. Jadi ngomong ngapusi wis biasa, ngelokne kancane wis biasa. Jadi ngelek-ngelek kancane, bully kancane wis biasa, iku ciri-ciri anak ingkang boten gadhahi sopan santun. Nah, ciri-ciri yang terakhir tembriku walayasma'u nasihata. Biasane anak ingkang boten gadhahi sopan santun, boten gadhahi tindak tanduk ingkang sae, tembriku dia itu tidak mendengarkan ketika diberi nasihat. Jadi diomongi iki mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Itu adalah anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun. Jadi untuk kali ini kita masuk pada bab yang ketiga di pengajian kitab Akhlaqul Banin. Itu adalah membahas al-waladul waqih, pun anak yang tidak mempunyai sopan santun. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita bisa mawas diri atau bisa untuk landasan khususnya bagi anak-anak yang mengikuti pengajian ini untuk tidak melakukan hal-hal yang dicontohkan di dalam kitab ini. Dicontohkan seperti halnya tadi, tidak memuliakan orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, kemudian tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Itu adalah salah satu contoh-contoh anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun. Jadi untuk keterangannya itu ada beberapa keterangan yang perlu dicatat ataupun diingat-ingat khususnya bagi anak-anak yang mengikuti pengajian ini, kemudian umumnya bagi semua orang tua yang mempunyai anak. Itu tandanya seperti ini. Anak yang tidak mempunyai sopan santun itu yang pertama itu adalah anak tersebut tidak hormat kepada kedua orang tua dan guru-gurunya. Itu harus ditanggulangi. Maksudnya ketika anak sudah mulai punya sifat kok tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada guru, itu harus ada pengarahan. Ini bagi orang tuanya untuk mengarahkan. Tapi kalau untuk anak-anak itu harus ada tindakan untuk merubah. Kemudian yang kedua, anak tersebut tidak memuliakan orang yang di situ umurnya itu lebih tua dari dirinya. Kemudian juga tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang lebih kecil darinya. Itu tanda-tanda anak yang tidak mempunyai sopan santun. Kemudian yang ketiga, ketika anak itu berbicara itu berbohong dan nada berbicaranya itu keras. Kemudian pada saat dia gojek ataupun guyon, kalau bahasanya itu bahasa Jawanya itu guyon, kalau bahasa formalnya ya bercandaan. Nah, pada saat dia itu bercanda dengan temannya, gojekan dengan temannya, itu nadanya itu tinggi, guyune latah-latah. Jadi dia itu kalau tertawa itu tidak menggunakan toreador sebisanya, maksudnya umumnya itu nadanya tinggi, guyune itu tinggi, itu kurang pas. Dan yang keempat, suka
berbicara yang kotor-kotor, misalnya miso, kalau bahasa Jawa itu miso, atau bicara yang kotor, kemudian intinya ya tidak pas dengan bahasa bahasa yang harusnya diterapkan itu tidak diterapkan, memanggil orang tuanya menggunakan nama, memanggil ibunya dengan menggunakan nama, memanggil gurunya dengan panggilan nama tanpa menggunakan panggilan Pak ataupun Bu dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Itu adalah tanda-tanda yang nomor 4. Nah, kemudian yang kelima, situ remen tukar padu ataupun suka berkelahi, suka cekcok. Jadi dia itu mempunyai sifat kepuasan diri ketika cekcok ataupun berkelahi dengan teman-temannya, berseteru dengan teman-temannya, itu bangga. Nah, itu bahaya. Itu adalah anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun. Jadi seharusnya orang itu kalau mempunyai permasalahan dengan orang lain itu ya diselesaikan dengan baik-baik. Kalau bisa jangan sampai mempunyai perkara dengan orang lain yang sifatnya tidak terpuji ataupun sampai berseteru. Itu kalau bisa jangan sampai. Seharusnya harus dihindari. Ketika itu memang benar-benar terjadi, karena memang kehidupan sosial itu kadang suatu ketika ya ada kekhilafan dan lain sebagainya, ya saling memaafkan, harus bermusyawarah, kemudian bermaaf-maafan, seperti itu perkara yang benar, bukan berseteru kemudian merasa bangga dengan perseteruan. Itu anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun. Kemudian yang terakhir, di situ anak itu mempunyai sifat gumede ataupun kemelelet, bahasa Jawa itu kemelelet, kemelinti. Tapi kalau bahasa Indonesia ya sombong. Jadi anak itu mempunyai sombong. Dan yang terakhir, anak yang tidak mempunyai sopan santun itu adalah anak yang tidak mempunyai rasa malu pada saat dia melakukan perkara yang buruk. Jadi sudah menjadi hal yang biasa, itu sangat bahaya itu. Jadi berbicara bohong itu sudah biasa, wis ora isin. Bercekcok dengan temannya, mencemooh temannya, menghina orang lain, itu hal yang biasa. Itu perkara-perkara yang sifatnya di situ tidak terpuji. Itu dilakukan setiap hari tanpa mempunyai rasa malu. Itu adalah ciri yang terakhir bahwasanya anak tersebut itu adalah anak yang tidak mempunyai sopan santun. Dan selain daripada itu, yang paling terakhir itu tidak menerima nasihat. Wis tindak tanduk mboten terpuji, tukang ngapusi wong, tukang gendutan, terus teng mriku mboten hormat kalih tiyang sepah, mboten hormat kalih guru, mboten mulyakne tiyang sepah, mboten mulyakne guru, mboten ngurmati tiyang ingkang langkung sepah, enggak melasi kalih adi-adine dan lain sebagainya. Ketika diingatkan itu menyepelekan, jadi tidak menerima nasihat. Itu sangat berbahaya. Makanya dari pengajian hari ini, mari kita ambil kesimpulan, kita ambil yang baik-baik, khususnya bagi anak-anak yang mengikuti pengajian. Kita hindari perkara-perkara yang seperti ini supaya kita itu memiliki sopan santun ataupun menjadi anak yang benar-benar di situ mempunyai budi pekerti yang bagus. Jadi yang seperti ini, walatul wakih ataupun anak yang buruk, ini semuanya perkara yang dilakukan itu kalau bisa ya kita usahakan bisa ya, diusahakan bisa, itu jangan dilakukan. Itu sangat berbahaya. Itu bagi anak-anak jangan dilakukan. Oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, itu harus dipilah-pilah. Dan umumnya bagi orang-orang tua yang memiliki anak itu ketika melanggar salah satu dengan toridor-toridor yang diterapkan di sini, seperti tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih kecil, kemudian kalau berbicara itu dengan menggunakan nada tinggi dan lain sebagainya, itu mumpung belum terlambat bagi orang-orang tua. Di situ saya juga pepeling bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua orang-orang tua yang memiliki anak itu segera untuk diingatkan
segera untuk diingatkan supaya tidak berlarut-larut, karena biasanya orang itu kalau sudah berlarut-larut, dalam artian di situ anak itu sudah tidak kecil lagi, sudah dewasa, itu sudah sulit untuk diingatkan. Kiranya pengajian Akhlakul Banin untuk bab 3 sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri di siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.